Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramansyah. Saya berasal dari SMK Negeri 36 Jakarta, kelas 11 jurusan Teknik Alat Berat. Dan saya sedang menjalani PKL di PT Superkren Mitra Utama Tbk. Bagaimana sih cara proses kerja di PT Superkren Mitra Utama Tbk? Simak video berikut ini. Selamat datang di PT Superkren Mitra Utama Tbk. Keselamatan Anda adalah prioritas kami. Selalu waspada dan kenali area kerja untuk memastikan Anda tetap aman. Saat berada di area kerja kami, sangat penting untuk memakai alat pelindung diri atau APD. Gunakan APD berupa safety helmet, rompi safety, masker, safety glasses, dan sepatu safety sebelum memasuki area kerja. Perhatikan juga hal-hal penting berikut ini selama penggunaan APD. Konfirmasi kepada security dan HSE jika ingin menuju ke yard Superkren. Konfirmasi kepada security mengenai ketersediaan APD. APD yang dipinjamkan harap untuk dijaga dengan baik. Ketika APD sudah digunakan, harap dikembalikan lagi ke security. Perhatikan potensi bahaya pada area-area kantor, lapangan, workshop, dan warehouse di Pool 2 dan Pool 3 Superkren, seperti terpeleset, tersandung, tertabrak, tertimpa, terjepit, terjatuh. Patuhi peraturan umum Superkren seperti dilarang merokok di sembarang area, dilarang bersenda gurau dan membuang sampah sembarangan. Berpenampilanlah yang rapi dan sopan. Hentikan aktivitas ketika aktivitas tidak aman atau mengganggu keselamatan orang lain. Dan patuhi semua petunjuk K3L, rambu-rambu keselamatan, emergency sign, dan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan. Dalam situasi darurat, tindakan cepat dan tepat sangat penting. Simak panduan berikut untuk memastikan keselamatan Anda. Pertama, tetap tenang. Panik hanya akan memperburuk keadaan. Kedua, kenali lokasi pintu darurat dan jalur evakuasi di sekitar Anda. Ketiga, jika membutuhkan bantuan, cari petugas atau staf terdekat untuk mendapatkan bantuan segera. Jika ada pertolongan pertama saat keadaan darurat, minta bantuan medis atau first aider untuk tindakan lebih lanjut. Kemudian, amankan korban untuk dilakukan pertolongan pertama. Komunikasi secara efektif dalam keadaan darurat. Pertama, komunikasikan informasi dengan jelas dan terarah agar semua orang dapat memahami instruksi dengan baik. Kedua, gunakan kalimat singkat dan padat agar pesan dapat disampaikan dengan cepat dan efektif. Ketiga, gunakan sinyal dan isyarat jika kondisi tidak memungkinkan untuk berbicara. Gunakan peralatan dan segala sumber yang ada dalam keadaan darurat seperti kotak P3K, alat pemadam api ringan atau APAR, dan sarana evakuasi. Prioritaskanlah dalam memberikan pertolongan pada 3 hal, yaitu penyelamatan nyawa, cedera serius yang mengancam jiwa, dan lingkungan. Keselamatan pribadi adalah hal yang utama. Perhatikan langkah-langkah untuk menjaga keselamatan pribadi. Yang pertama, jaga jarak aman. Pastikan Anda berada pada jarak yang cukup aman dari area berbahaya. Yang kedua, kenali rute evakuasi. Mengetahui dengan pasti rute evakuasi dan jalur yang aman. Ketiga, pergi ke tempat aman. Perhatikan tanda-tanda evakuasi dan segera bergerak menuju tempat aman ketika diperlukan. Titik kumpul ketika keadaan darurat pada Pool 2 terletak di dekat pos Satpam Pool 2 Superkren. Pada Pool 3, titik kumpul berada di dekat pos Satpam Pool 3 Superkren. Terima kasih telah memperhatikan prosedur keselamatan kami. Selalu waspada dan tetap aman di setiap langkah Anda. Sebelum kita melakukan aktivitas kerja, kita melakukan TBM. TBM adalah toolbox meeting. TBM ini bertujuan agar kita dapat memahami apa saja aktivitas kerja untuk hari ini yang kita kerjakan. TBM diawali dengan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Setelah itu, kita menyuarakan yel-yel untuk menambah semangat sebelum melakukan aktivitas kerja. Selanjutnya, berisi materi aktivitas kerja yang dilakukan untuk hari ini.
Kegiatan saya untuk hari ini adalah mengganti filter solar. Alat dan perlengkapan yang dibutuhkan, yang pertama adalah filter solar baru, yang kedua kunci pas atau alat pelepas filter. Pertama, pastikan mesin dalam keadaan mati. Kedua, pastikan filter baru yang ingin diganti sejenis dengan filter yang lama. Ketiga, gunakan kunci filter untuk membuka dan melepaskan filter solar lama dengan hati-hati. Kelima, isi solar ke dalam filter solar baru. Keenam, pasang filter solar baru ke dalam rumah filter dan kencangkan dengan kunci filter. Ketujuh, periksa area sekitar rumah filter untuk memastikan tidak ada kebocoran bahan bakar. Namun di setiap hari Jumat pagi kita melakukan senam bersama sebelum memulai kerja. Serta kita melakukan aktivitas fisik dengan cara bermain futsal. Berikut ini perkembangan sejarah dalam berbagai aspek. Yang pertama adalah sosial. Perubahan sosial seperti urbanisasi dan pertumbuhan penduduk membuat kebutuhan akan pembangunan infrastruktur melonjak. Ini secara langsung meningkatkan permintaan terhadap jasa penyewaan alat berat seperti kren. Selain itu, masyarakat modern juga makin peduli soal standar keselamatan kerja yang memaksa perusahaan seperti PT Superken untuk memperketat pelatihan operator, penggunaan alat yang aman, dan penerapan SOP standar operation production yang lebih ketat. Yang kedua adalah ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mendorong investasi sebesar-besaran dalam proyek infrastruktur, menciptakan peluang pasar bagi perusahaan alat berat. Namun, fluktuasi harga komoditas global seperti batu bara dan minyak juga bisa menghambat proyek-proyek besar yang membutuhkan kren. Dalam suatu krisis ekonomi seperti krisis moneter tahun 1998 atau pandemi COVID-19 2020, perusahaan harus putar otak untuk tetap survive. Contohnya dengan efisiensi operasional atau diversifikasi jasa. Berikut ini yang ketiga adalah aspek politik. Kebijakan pemerintah sangat krusial. Program seperti proyek strategis nasional PSN membuka banyak lapangan kerja di sektor konstruksi dan logistik alat berat. Regulasi soal sertifikat alat, izin operasi, dan standar keselamatan juga mengatur ketat jalannya bisnis. Stabilitas politik yang baik membuat iklim investasi kondusif sehingga proyek-proyek berskala besar bisa dijalankan tanpa hambatan. Yang keempat adalah budaya. Budaya kerja di Indonesia yang menjunjung gotong royong, loyalitas, dan struktur hierarki berpengaruh pada cara kerja di lapangan maupun di manajemen perusahaan. Selain itu, makin terbukanya masyarakat terhadap inovasi mendorong perusahaan untuk mulai pakai alat berat modern yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Budaya inklusif juga membuka ruang bagi perempuan untuk ambil peran di industri alat berat, walaupun jumlahnya masih kecil. Yang terakhir adalah teknologi. Kemajuan teknologi bikin alat berat seperti kren makin canggih, lebih kuat, lebih aman, dan lebih hemat energi. PT Superkren juga mulai adaptasi sistem digitalisasi dalam manajemen proyek dan monitoring peralatan. Contohnya dengan software khusus, telematika, dan sistem pemantauan jarak jauh. Teknologi informasi juga bantu banget dalam pemasaran digital, customer service, dan manajemen jadwal proyek secara real time. Apa aja sih peluang usaha, target pemasaran, dan promosi yang dilakukan oleh PT Superkren? Yang pertama itu adalah peluang usaha. Penyediaan suku cadang menjual perlengkapan kren seperti kabel baja dan sistem hidrolik. Jasa servis dan maintenance menawarkan perawatan rutin atau perbaikan alat berat.
Konsultan ketiga dan pelatihan, menyediakan pelatihan operator dan audit keselamatan kerja dan serta berbagai macam lain-lainnya. Yang kedua adalah target pemasaran. Yang pertama itu adalah internal superkren, divisi teknik pengadaan proyek, dan ketiga dan di luar eksternal superkren adalah kontraktor, developer, properti industri, perusahaan tambang, migas, dan EPC. Yang dilakukan promosi oleh PT Superkren adalah itu yang pertama sebagai vendor. Hubungi langsung divisi terkait via email atau LinkedIn. Ikut pameran industri seperti Mining Indonesia. Siapkan proposal dan portofolio profesional. Yang kedua itu adalah sebagai reseller atau agent. Gunakan iklan B2B di LinkedIn dan Google Ads. Tulis artikel edukatif untuk promosi jasa keren. Kirim email penawaran ke kontraktor project. Berikut ini adalah data unit yang dimiliki oleh PT Superkren di tahun 2019. Berdasarkan data terbaru yang tersedia hingga November 2019, PT Superkren Metro Utama Tbk memiliki total 342 unit alat berat. Jumlah ini terdiri dari berbagai jenis alat berat termasuk kren, chassis core lift, main lift, telehandler, forklift, excavator, reach stacker, dan multi-axle. Terdapat sedikit perbedaan dalam total jumlah unit yang dilaporkan. Sumber lain menyebutkan total 342 unit alat berat per November 2019. Sekian dari saya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.